Ini saatnya saya sudah boleh meninggalkan dunia nyaman saya, ya, dan mulai melihat, karena setelah melihat dan bersentuhan dengan politik, ternyata pekerjaan kita masih banyak. Saya udah berdebat dan kita udah air mata udah ini. Beliau bilang gini, saya kalau sampai Bapak tidak bisa menjalankan ini dan kamu tidak kemudian mendukung Bapak, Red, kalau Bapak mati, Bapak jadi hantu. Kalau Bapak jadi hantu, orang pertama yang Bapak datangin, Bapak takut-takutin itu kamu. Itu beliau tuh ngomong begitu tuh ke saya tuh. Di antara satu yang beliau ajarkan kepada kita semua, jangan pernah takut gagal dan melihat bahwa kegagalan itu sebagai bagian. Kalimatnya itu selalu adalah ini uang sekolah. Dari sejak masih di perusahaan, satu, beliau itu tidak pernah takut untuk memperjuangkan apa-apa yang menjadi hal yang diyakini, dan apalagi kalau hal yang diyakini itu adalah sebuah kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para konco, para sedulur, apa kabar Anda? Semoga senantiasa sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah, para konco, The Blangkon TV kali ini cukup spesial karena kita akan bertamu dengan seorang tokoh perempuan luar biasa di Indonesia. Beliau adalah Lestari Murdejat, Wakil Ketua MR, dan sekarang saya berada di ruangannya di lantai 21 Nasdem Tower, yaitu ruangan anggota Majelis Tinggi Partai Nasdem. Kita temui langsung Bu Rery. Nah, para konco, para sedulur, sekarang saya sudah bersama seorang tokoh perempuan yang sangat dikenal di negeri ini. Beliau adalah Ibu Lestari Murdejat atau dipanggil dengan Ibu Rery. Sugeng siang, Ibu Rery. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah ya, saya wong desa bisa ketemu dengan Wakil Ketua MPR, Ibu Rery. Bu Rery, sibuk kapan ya saya Ibu? Pasti luar biasa Bu ya. Kalau sibuk itu kan bagian dari memang keseharian, bagian dari tugas. Tinggal bagaimana kita mengatur saja. Betul. Supaya apa-apa yang menjadi tugas kita bisa kita jalankan, tetapi di samping itu juga tentu saya tetap harus bisa membuat keseimbangan. Nah, itu salah satu sebetulnya keberhasilan kita sebagai orang yang aktif. Antara lain kuncinya adalah mampu membuat keseimbangan antara kesibukan, menjalankan kewajiban, dan juga tentu memberikan waktu untuk diri sendiri untuk bisa tetap punya ruang, baik itu ruang untuk bertumbuh, ruang untuk kemudian, apalagi kita, kalau saya sendiri kan sebagai seorang ibu ya. Betul. Dan istri. Ibu, meskipun tidak sempurna, tetapi paling tidak kunci dari keberhasilan kita sebagai seorang profesional antara lain adalah kemampuan kita melakukan manajemen. Nah, tuh para konco, sesibuk apapun manajemennya yang penting bisa diatur, aman ya Bu ya. Tapi Bu, orang juga pengen tahu sebenarnya, termasuk saya, Ibu Rery ini sebenarnya dulu cita-cita dari kecil memang jadi politisi Bu.
Enggak. Apa sih Bu, seorang Ibu Reri itu cita-cita ceritanya ini barangkali kalau dibilang petugas partai, saya ini petugas partai ya. Petugas partai yang istimewa. 30 tahun bersama Pak Surya dan pada akhirnya kemudian Pak Surya mendirikan partai. Awal memang beliau memberikan tugas untuk mendampingi beliau ya karena sudah keseharian. Kemudian saya melihat apa yang disampaikan oleh beliau betul-betul adalah hal yang memang wajib kita pikirkan, dan saya melihat dalam perjalanan waktu ya, perjalanan kehidupan manusia, saya udah usia di atas 50, udah 55, menjelang 55, periode 5 tahun 55 ke 60. Jadi kita nih sudah harus bisa menyusun gitu, kita mau kemana. Satu proses yang panjang juga di perusahaan. Saya beruntung saya dibesarkan oleh Pak Surya, tanda kutip, ikut membesarkan Media Group mulai dari beberapa anak perusahaan sampai sekarang sudah bisa menjadi sebuah korporasi yang solid, dan tentu juga dalam perjalanan harus mampu melakukan regenerasi, dan saya lihat beberapa layer di bawah juga sudah siap untuk memimpin. Tentu saya juga harus mulai memikirkan kemana saya melangkah. Orang pada satu titik harus tahu di mana dia kemudian sudah harus pindah, di mana dia sudah memiliki, karena begini ya, kalau ini kita ngobrol ya, pada state pertumbuhan manusia, kalau kita bicara dalam konteks eksekutif yang berhasil adalah eksekutif satu yang bisa membangun, menjalankan semua tanggung jawabnya, tapi yang paling penting adalah yang mampu menyiapkan regenerasi. Dan kemudian mampu dan tahu apa yang dia harus lakukan untuk ke depan. Sesuai dengan tingkatannya, kita itu mesti melihat, oke, pada posisi teknis kita seperti apa. Nah, sekarang ini saya sudah melihat bahwa posisi saya ini orang yang tugasnya harus melihat dengan kacamata helikopter view. Nggak boleh lagi turun di teknis. Nah, orang kalau sudah pada satu titik di mana tugas dan tanggung jawabnya, kemudian menempatkan dirinya, saya ini bisa menjadi maksimal kalau saya menggunakan kapasitas yang melakukan helikopter view, ya saya harus minggir. Jadi sadar Bu ya. Sadar dan harus mempersiapkan. Betul. Kalau kita sudah tua, betul kita memang matang asam dan garam, tapi secara fisik kita pasti sudah tidak lagi seperti dulu. Dulu saya bisa 3 hari nggak pulang di kantor. Pulang jam 2, jam 3 pagi, jam 7 pagi sudah balik lagi ke kantor. Itu diperlukan pada saat usia masih 30, 40-an aja masih kuat. Tapi ketika sekarang usia sudah di atas 55, itu sudah nggak mungkin lagi saya lakukan, namanya gendeng saya dan bunuh diri. Apalagi saya sendiri 5 tahun yang lalu kemudian divonis sebagai penderita kanker payudara. Kan sudah harus mengatur. Dan alhamdulillah pada saat itu pun saya sebetulnya sudah melakukan satu proses regenerasi yang mana tim-tim yang ada di bawah-bawah saya sudah saya persiapkan, dan mereka tim-tim yang baik yang insya Allah jauh lebih mumpuni dari saya. Nah, itulah yang menurut saya kalau kita berbicara perjalanan hidup dan pengalaman, salah satu kebahagiaan kita dari sebuah perjalanan ini, achievement saya di korporasi. Nah, pada satu posisi titik-titik tertentu pasti kita sudah harus berpikir, ini saatnya saya sudah boleh meninggalkan dunia nyaman saya ya, dan mulai melihat, karena setelah melihat dan bersentuhan dengan politik ternyata pekerjaan kita masih banyak. Dan saya melihat bahwa apa yang menjadi pikiran Pak Surya ini dengan pikiran-pikiran mengenai restorasi, ya saya 30 tahun dengan beliau ya, saya melihat bagaimana cara beliau membesarkan dan menjalankan perusahaan, kemudian pikiran-pikiran beliau yang diterapkan, jadi polanya menjalankan partai sama. Nah, ada calling di situ. Itulah yang kemudian memantapkan saya untuk ya di hari tua saya kasih kesempatan, ya mungkin sekarang mungkin belum terlalu tua ya, kalau boleh bilang ya, usia 56 itu belum tua. Apalagi kalau indeks yang sekarang kan masih pemuda kan itu. Tapi rasanya saya menemukan bahwa menjadi bagian dari tim beliau untuk melakukan perjuangan di tempat yang memiliki magnitude
bukan jauh lebih, saya tidak mengatakan bahwa korporasi tidak penting ya, tetapi mengenai magnitude lain, karena beliau melihat, jadi beliau berangkatnya begini, ketika beliau memutuskan totalitas di politik, pertanyaan saya ketika itu, saya CEO beliau menyampaikan tahun 2007-2008, dia mengatakan bahwa negeri ini sudah terlalu banyak memberikan kebaikan untuk beliau, dalam arti kesempatan untuk berusaha, kesempatan untuk menjalankan bisnisnya dengan baik, dan sudah memberikan. Beliau mengatakan kepada saya bahwa beliau berhutang dan beliau ingin melakukan hal-hal yang memang sudah menjadi tanggung jawab beliau. Itu 2008 beliau sampaikan. Mungkin pada saat itu belum nyambung betul ya ke saya. Saya masih berpikir, aduh Bapak ngapain lagi sih Pak? Aduh, politik nih kan, aduh, dengan segala macam pengalaman saya mengikuti beliau waktu itu sempat bilang gitu ke Bapak ya? Bilang, betul-betul bilang. Dan saya betul-betul menolak waktu itu, karena posisi, tentu saya diajak bicara karena saya adalah CEO di 2008. Saya bilang, Pak, Bapak masuk politik itu, apalagi sekarang ada yang namanya PIP, political exposed person. Dengan Pak Surya sebagai pemilik yang namanya PEP, itu sulitnya saya setengah mati. Apalagi kalau berhubungan dengan multinational company. Kita harus lewat namanya KYC yang sama bank KYC, sama klien KYC, apalagi multinasional. Apalagi kan salah satu perusahaan kita, site catering kita kan kliennya klien internasional semua, dan itu perusahaan lama, bukan perusahaan baru gitu ya. Kliennya juga bukan klien baru, tapi semua big multinasional. Nah, proses yang harus saya lalui itu saya harus mengatakan saat itu painful. Sampai saya harus kursus betul, ada waktu itu ada namanya FCPA di Amerika, foreign, pokoknya undang-undang ya mengenai korupsi, Foreign Corrupt Anti Act ya, kalau nggak salah namanya, saya sampai lupa itu. Itu saya harus kursus untuk memastikan betul jangan sampai apa yang kita deliver karena keterkaitan kita dengan Surya Paloh itu sampai harus disekolahkan. Gitu Bu ya. Jadi saya bilang udahlah Pak, janganlah gitu, dan beliau bicara panjang sekali ke saya, panjang lebar. Wah, udah pakai nangis Bombay waktu itu. Karena itu dalam perjalanan di pesawat, kebetulan saya memang sering melakukan lawatan ke luar negeri, dan Bapak sebagai chairman, founder ya, pemilik, suka saya ajak. Kan senang juga dong kalau kita rapat. Betul. Yang rapat saya, tapi saya bilang ini loh owner saya gitu. Apalagi waktu itu beliau dari Golkar, kan kemudian kan tidak kalah ketika bukan konvensi, pemilihan ketua umum gitu. Jadi saya ajak lah, karena beliau juga. Tapi kan seneng dong bisa bawa founder, bisa bawa itu. Tapi di dalam perjalanannya, salah satu dari perjalanan, saya ingat betul kita dari perjalanan dari Eropa, rasanya. Terus beliau bilang gini ke saya, udah berdebat dan kita udah air mata udah ini. Terus beliau bilang gini, kalau sampai Bapak tidak bisa menjalankan ini dan kamu tidak kemudian mendukung Bapak, Rer, kalau Bapak mati, Bapak jadi hantu. Ya Allah. Kalau Bapak jadi hantu, orang pertama yang Bapak datangin, Bapak takut-takutin itu kamu. Itu beliau tuh ngomong begitu tuh ke saya tuh. Di antara saya menangis jadi ketawa. Tapi di situ saya tahu ini betulan. Makanya ketika akhirnya beliau memutuskan membuat ormas, oke, ya tentu sebagai organisasi saya mendukung. Karena saya juga mau tidak mau kan juga harus mengatur dengan baik bagaimana support kita tidak menyalahi peraturan-peraturan, tetapi apa yang diinginkan Pak Surya juga bisa berjalan. Demikian pula juga ketika beliau membuat sebuah partai. Ada beberapa kawan-kawan dari korporasi, tahu Bang Saur juga kan sekarang menjadi ketua Mahkamah yang memang sudah paham betul apa yang ada Ibu Syanet, Mas Sugeng, apa yang ada di kepalanya Pak Surya ini kita paham. Nah, memang 5 tahun pertama dari 2013 itu saya aktif di pemenangan, tapi tidak dalam konteks saya maju sebagai seorang legislator. Oh, awalnya gitu Bu ya? Sudah, jadi saya itu dulu pemenangan Jawa Tengah. 2009. 2013 ya, 2011. Jadi 2011 itu saya sudah mulai transisi lah antara perusahaan sama ini. Karena saya tidak di partai secara formal, artinya sebagai legislator masih bisa ya. Betul. Tapi kemudian di 2014 ketika sudah mulai secara keterlibatan aktif, memang kemudian tidak lagi memegang jabatan-jabatan
struktural, tapi masih dalam perusahaan, lebih kepada ya itu tadi yang saya sampaikan ya, kadang-kadang bagaimana kita mengarahkan dengan, dan di situ saya mulai terlibat lah, mulai dari 2014 pemenangan tim pemenangan Jokowi JK sampai akhirnya terlibat aktif di partai. Dan ya mungkin dengan proses ya saya belajar, dan memang di satu sisi juga saya melihat saya bertugas dan bertanggung jawab juga memastikan regenerasi dari media group bisa berjalan, dan saya melihat teman-teman yang di bawah-bawah saya ini sudah sangat siap untuk kemudian mengambil saya atas perintah Pak Surya, karena Pak Surya meminta saya terjun di politik, ya saya pamitan tanda kutip, toh kita sama-sama satu keluarga, tapi ya alhamdulillah lah saya tapi bisa. apa pertanyaan saya yang terbesit di pertama kali di pikiran Ibu, wah politik nih. Karena dulu image-nya kan politik seperti Karena itu. gini, barangkali kan saya mengikuti melalui proses ya. Artinya tidak ujuk-ujuk. Betul. Saya terlibat meskipun tidak secara langsung, tapi sebagai bagian tim dari Pak Surya. Orangnya Surya Paloh, gitu. Tapi bukan kader Golkar. Betul. Orangnya Surya Paloh ketika Pak Surya menjadi kader Golkar, ketika Pak Surya menjadi ketua Dewan Penasehat, dan ketika Pak Surya maju konvensi, adalah tanda kutip timnya Surya Paloh pribadi, tapi banyak bersentuhan. Yeah. Ketika kemudian beliau membangun Ormas Nasdem, demikian juga. Tidak duduk di Ormas, tapi terlibat banyak di dalam berbagai diskusi, di dalam. Jadi ada proses. Betul. Beliau mendirikan partai politik, saya tanda kutip ditugaskan menjadi majelis tinggi. Majelis tinggi itu sebetulnya seperti komisarisnya lah. Seperti pemilik perusahaan sebetulnya. Salah satu dari majelis tinggi, ya tentu kan keberadaan saya di situ kan merepresent Pak Surya ya. Nah, disitulah proses terjadi. Jadi nggak ujuk-ujuk juga. Sampai kemudian berjalan 6 tahun, akhirnya di 2019 beliau memutuskan kamu maju. Ya. Nah kalau Ibu juga sudah mengabdi dalam tanda petik sama Pak Surya itu luar biasa pengabdian. Saya 30 tahun 30 tahun. dengan Nah beliau. kalau Pak Surya sendiri ketika Ibu pasti merasakan pernah jatuh. Apa yang disupport ke Pak Surya ke Ibu? Pak Surya itu sebetulnya adalah seorang pimpinan yang luar biasa, dan saya belajar banyak dari beliau. Dalam perjalanan media group 30 tahun lebih gitu ya, jatuh bangunnya banyak sekali. Salah satu yang saya pelajari adalah bagaimana beliau itu memang orang yang dan ini kita harus menjadi toladan buat kita, adalah orang yang memiliki hati yang luas. Dan satu yang beliau ajarkan kepada kita semua, jangan pernah takut gagal, dan melihat bahwa kegagalan itu sebagai bagian, kalimatnya itu selalu adalah ini uang sekolah. Dari sejak masih di perusahaan. Dan satu, beliau itu tidak pernah takut untuk memperjuangkan apa-apa yang menjadi hal yang diyakini, dan apalagi kalau hal yang diyakini itu adalah sebuah kebenaran. Banyak contohnya. Metro TV lahir di tengah pertanyaan bagaimana sebuah TV berita. Kalau sekarang udah banyak TV berita. Betul. Tahun 98 TV berita siapa yang nonton? Iklan dari mana? Betul, Bu. Terus beliau bertahan dengan mempertahankan Sinweng. Beliau bertahan dengan mempertahankan melarang iklan-iklan yang tidak sesuai masuk, meskipun itu di jam-jam yang mati. Di kantor media group itu sendiri, di bawah di studio Metro TV itu akan ada elang raja yang terbang sendiri. Betul, luar biasa itu. Nah itu yang diajarkan sama dengan di partai. Di partai, tidak mudah memperjuangkan sebuah gagasan yang menurut publik barangkali aneh. Kalaupun bukan aneh, kita memperjuangkan sebuah keyakinan dan gagasan, dan harus berhadapan dengan cibiran karena publik tidak percaya dan tidak memahami sebetulnya apa yang ada di balik gagasan-gagasan itu. Nah, ini adalah salah satu tantangan. Saya dulu waktu di kantor suka bercanda sama Pak Surya dan teman-teman termasuk Bang Saur. Kita nih kalau mendengarkan Pak Surya bicara, kita harus menerjemahkan. Betul, Bu. Untuk bisa menyampaikan ini kepada kawan-kawan yang ada di bawah. Suatu hari, saya ingat itu tahun berapa ya, 2000-an. Beliau memang sudah tidak
menjadi presiden direktur lagi karena sudah mulai kakinya separuh sudah di politik. Ada rapat kerja media Indonesia datang. Maksudnya beliau bukan begitu, tapi sebetulnya itulah yang saya bilang terjemahkan. Waktu itu koran sudah mulai susah. Jadi beliau bilang, saya perintahkan untuk dan atas nama idealisme. Koran ini rugi pun tidak apa-apa, tidak ada iklan pun tidak ada apa-apa. Nah, tapi Bapak kan beliau bicara di semua forum. Ya, betul. Terus saya kaget-kaget, saya bilang, Pak jangan ngomong begitu, mau gaji dari mana? Bapaknya bingung. Enggak maksud saya, nah itu dia maksud saya. Tapi gagasan-gagasan besar bahwa beliau sebagai seorang pemilik siap menerima dan siap mensubsidi karena untuk dan atas nama idealisme yang kita perjuangkan sehingga media Indonesia tidak dapat iklan gitu. Ya nggak masalah gitu. Padahal harusnya di depan orang banyak gitu. Nah, ini kan sebetulnya tinggal kepandaian kami yang menjadi pimpinan menerjemahkan, menjelaskan, bukan kemudian kepada anak iklan. Ya udah lu gak usah cari iklan, nggak dapetnya gimana? Bukan begitu gitu loh. Nah, ini yang memang kemudian disinilah saya banyak belajar, bukan hanya saya tapi teman-teman semua untuk belajar adalah bagaimana menyeimbangkan pikiran dan gagasan-gagasan besar. Saya waktu masih megang catering pernah ada satu kejadian kita dapat kontrak hampir lebih dari 40.000. Begitu beliau lihat bahwa makanan yang dituntut atau yang diberikan kepada kita untuk pekerjaan diberikan kepada kita untuk memberikan makanan buruh-buruh itu menurut beliau sangat tidak layak. Dia bilang tolak aja Rer. Lah Pak kita udah jadi pemenang ini, hilang ini namanya nanti yang namanya ya bid garanti, nggak apa-apa hilang. Kamu bayar aja. Pernah ada kejadian seperti itu? Bukan sekali dua. Benar-benar. Bukan sekali dua. Memilih untuk metro apa lagi? Catering apa lagi yang besar-besar? Bukan sekali dua. Dan ini juga terjadi pada partai. Nah inilah sebetulnya yang membuat kenapa orang-orang seperti saya dan kami semua yang bersama-sama dengan beliau sudah lama paham pikiran beliau kenapa harus membuat sebuah partai. Dan salah satu yang menjadi, kalau tadi ditanya kenapa pada akhirnya saya memilih ya, karena pernyataan beliau adalah Rer, kalau kita mau melakukan sesuatu dan merubah sesuatu, kita harus masuk di dalam struktur. Karena konstitusi kita menyatakan bahwa perubahan hanya bisa dilakukan melalui mekanisme konstitusional, itu kita harus memiliki sebuah kekuatan yang ada di dalam. Masuk lah ya. Itu yang memutuskan. Dan pernyataan kedua adalah juga kalau semua orang tidak mau masuk ke politik, maka politik hanya akan diisi oleh orang-orang yang memang tidak sepantasnya ada di situ dan tidak bisa membangun cita-cita. Itulah sebetulnya yang dilakukan oleh Nasdem, mengajak orang-orang yang betul-betul punya latar belakang tertentu, yang diyakini memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi untuk negeri di levelnya masing-masing, meskipun orang-orang ini sebelumnya sama sekali belum pernah masuk atau terlibat di partai politik. Saya betul-betul memegang yang namanya arti qualified. Tahu nggak qualified itu apa? Qualified itu kita tahu apa yang kita tahu, tapi kita harus tahu apa yang kita tidak tahu. Dan untuk yang kita tidak tahu, jangan pernah sok tahu. Legacy yang ingin saya tinggalkan adalah nama baik, sesuatu yang anak cucu saya bisa bangga, tetapi sesuatu juga yang orang bisa merasakan manfaat atas keberadaan saya. Anak saya semua mandiri dari kecil dan sudah bisa mensortir. Mama nggak usah datang, nggak perlu. Mama sama ayah nggak perlu datang, nggak perlu. Itu nggak perlu. Udah ngerti ya. Sudah ngerti.